Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi mengamankan pebalap liar yang kerap beraksi di Palopo. Para pelaku nampak sengaja menantang maut karena nekat melakukan atraksi di Jalan Trans Sulawesi yang dilalui kendaraan berat lintas provinsi. Mereka bahkan tak segan mengitari kantor polisi sambil beratraksi. Balapan liar dan freestyle di jalur yang dilalui kendaraan berat ternyata kini menjadi tren bagi anggota geng motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini pun bahkan dilakukan dengan mengitari kantor polisi. Tim Resmob melakukan patroli dan mengamankan sejumlah terduga pelaku yang tengah bersiap melakukan balap liar. Mereka yang tertangkap digiring untuk proses pembinaan, sementara motor yang digunakan diserahkan ke unit lalu lintas untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan salah satu pemuda yang sedang melakukan angkat ban pas di samping Mapolsek, sehingga personil kami mengamankan anak tersebut untuk dibina. Para pelaku yang kerap terjaring umumnya masih di bawah umur. Polisi mengimbau orang tua tidak membiarkan anaknya menggunakan motor, apalagi hingga larut malam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Sejumlah tempat usaha yang melewati batas jam operasional dibubarkan petugas. Bahkan ada di antaranya mengelabui petugas dengan pura-pura tutup, padahal di dalamnya masih banyak pengunjung yang berkumpul. Sanksi penyegelan hingga penutupan diberikan petugas. Razia PPKM Mikro di Kota Bogor terus digencarkan. Wali Kota Bogor Bima Arya yang turun langsung merazia tempat hiburan malam serta arena olahraga mendapati masih banyak pengelola hingga pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Razia kali ini menyasar tempat usaha yang melanggar batas jam operasional sesuai ketentuan PPKM Mikro, yaitu jam 9 malam. Akibatnya, sanksi denda hingga penyegelan dijatuhkan. Juga tadi kita langsung denda karaoke, melanggar jam operasional. Dan di sini kita ingatkan ya, kita yang berolahraga tadi ya, mudah-mudahan bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk tidak berolahraga bersama-sama dulu. Ya, jadi ini kita ingatkan, kita minta ditutup juga. Razia PPKM juga marak dilakukan di Tangerang, Banten pada Rabu malam. Tugas mendapati 15 pemuda berkerumun di sebuah kafe dengan kondisi lampu dimatikan. Kerumunan ini langsung dibubarkan Satgas COVID-19 Kecamatan Kelapa II. Selain diberi sanksi push-up, KTP pemuda pengunjung kafe juga disita. Sementara pengelola kafe yang mencoba mengelabui petugas karena melanggar jam operasional diberi surat peringatan. Jadi dengan mereka mengkamuflasekan kalau di atas itu dalam keadaan gelap, ternyata saat kita cek ke atas itu masih banyak ya anak-anak yang nongkrong di situ. Masyarakat hingga pengelola tempat usaha diimbau untuk terus patuh terhadap aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara protes terkait kebisingan suara ambulans yang melintas di daerah mereka dalam 2 minggu terakhir. Protes ditunjukkan dengan pemasangan spanduk yang mengimbau pengendara ambulans tidak membunyikan sirene saat melintas di permukiman warga. Salah satu makam khusus korban COVID-19 terletak di Jalan Rorotan 9 RW 9. Selain itu, kawasan ini merupakan jalur lintasan ambulans menuju lokasi isolasi terkendali Rusun Nagrak Cilincing. Kedua lokasi tersebut merupakan bagian penting dari penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hitungan jam, sudah ada 10 ambulans datang ke TPU Rorotan membawa jenazah COVID-19. Khawatir dapat mengganggu psikis warga Rorotan, spanduk yang bertuliskan larangan untuk membunyikan sirene ambulans saat mengantar jenazah COVID-19 dipasang di sekitar Jalan Rorotan, Jakarta Utara. Terganggu sekali, bahkan kadang panik banget. Biasanya kan paling 1-2 gitu yang meninggal. Nah ini bisa 10, bisa lebih dari 10, sampai malam kadang masih bunyi aja. Jadi satu hari bisa berapa puluh kali? Bisa 12 mobil. Bisa 10, pokoknya lebih dari 10 deh. Ibu rasa khawatirnya seperti apa? Deg-degan juga, takut. Apalagi kalau misalkan kitanya lagi batuk gitu, malah kita panik sendiri gitu. Panik juga, takutnya terpapar juga itu. Gitu. Biasanya satu hari ini bisa
sampai berapa ambulans lewat, Mas? Bisa sampai 15 gitu, 10, 15 ya. Ya mudah-mudahan bisa mengurangi gitu. Sementara masih belum. Yang lewat itu tetap masih bunyi-bunyi terus ya. Pemirsa, warga Maros, Sulawesi Selatan diresahkan dengan munculnya seekor kera hitam di permukiman. Kera hitam kerap menyerang warga, khususnya anak-anak. Warga desa Borimasunggu, Maros, Sulawesi Selatan berlarian karena dikejar kera hitam. Kera hitam yang sudah 1 bulan di perumahan warga ini kerap menyerang warga, terutama anak-anak. Hal ini pun membuat warga resah sehingga meminta bantuan dari tim rescue BKSDA Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kera hitam jantan ini ke habitatnya. Langsung ada monyet di sini. Kita kaget sudah bilang, kenapa ada monyet ini? Di situ kasih makan. Kemarin dia buru situ anak-anak itu, anak pondok itu diburu di situ. Oh diburu ya Pak? Iya. Karena dia bikin marah-marah tuh. Iya. Biasa kalau ada di jembatan situ, kita ada di sini. Tinggal jongkok-jongkok saja di situ. Untuk menangkap kera, petugas menyiapkan obat bius untuk melumpuhkan kera. Kandang hitam berukuran besar juga dipersiapkan petugas. Kalau toh hari ini memang belum ketangkap, seperti tadi kami akan meninggalkan kandang jebak yang nanti kami serahkan ke tokoh masyarakat atau pemerintah daerah seperti itu. Nanti kalau memang bisa memang ketangkap, nanti kami akan tindak lanjut seperti itu. Intinya kami pesan ke masyarakat, satwa itu jangan disakiti. Jika tertangkap, hewan endemik ini akan dipindahkan ke hutan lindung Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di Maros, Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hari Bayangkara atau HUT Polri ke-75 dirayakan secara tertutup dan virtual. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara HUT Polri di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Hari Bayangkara atau HUT Polri ke-75 di Istana Negara Jakarta. Upacara dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Istana, sementara petinggi dan pejabat pemerintah lainnya mengikuti upacara secara virtual. Tema HUT Bayangkara tahun ini adalah transformasi Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Usai upacara, Presiden menyapa dan berdialog dengan sejumlah Polda dan Polres jajaran secara daring mengenai penanganan pandemi di daerahnya. Dalam perayaan HUT Bayangkara ke-75, Presiden mengapresiasi kinerja Polri dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Selamat Hari Bayangkara ke-75 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya tahu betul selain menjalankan tugas-tugas utamanya, jajaran Polri telah bersinergi dengan jajaran TNI, dokter dan tenaga kesehatan, dengan kementerian dan lembaga, dengan aparat Pemda khususnya Dinas Kesehatan, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pandemi ini. Saya minta kepada jajaran Polri untuk terus aktif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pemirsa, PT MNC Land Tbk merekrut seorang eksekutif industri pariwisata dan seorang lagi dari sektor properti guna mengokohkan posisi perusahaan menjadi perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia. Kedua direksi baru ini akan memperkuat MNC Land yang kini tengah fokus membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. PT MNC Land Tbk memacu kinerja korporasi dengan terus menggarap proyek-proyek prestisius, menambah modal, dan memperkuat jajaran manajemen sehingga kian solid. Untuk itu, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS MNC Land menyetujui pengangkatan 2 direksi baru. Keduanya adalah Edwin Dharma Setiawan yang mendapat amanah untuk menduduki kursi Wakil Direktur Utama, dan Natalia Cecilia Tanujaya
yang mendapat kepercayaan selaku Direktur Perseroan. Ya, jadi kita memperkuat struktur manajemen kita. Pak Edwin ini kan pengalaman sekali. Ya, sudah 10 tahun pernah di ITDC, saya sudah kenal lama, multi talented lah, keuangan ngerti, teman banyak, ya jadi kita akan lengkapi manajemennya supaya lebih solid karena proyek yang akan dibangun ini juga cukup banyak. Pengalaman saya di ITDC ada beberapa kawasan yang sedang dibangun juga, ya. Tentunya akan bisa memberikan kontribusi yang saya harapkan cukup signifikan ya untuk akselerasi dari pembangunan. Pengangkatan 2 direksi baru ini akan memperkuat kinerja MNC Land yang saat ini tengah fokus mengembangkan dan membangun kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Tim Liputan iNews melaporkan. Euro 2020 mencatatkan rekor gol bunuh diri terbanyak. Nantikan informasinya usai jeda.